Yang tertingginya doa sebelum salam itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini yang paling top markotopnya, yang jangan ampe dilewatkan oleh seorang muslim pun ketika sholat, baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunnat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Was sunnah fi tasyahhudin akhirin du'aun ba'da ma dzukira kullihi. Dan disunnahkan di dalam tasyahud akhir oleh membaca doa sesudah apa yang telah disebutkan seluruhnya daripada tasyahud dan sholawat. Wa amma tasyahudul awwalu fayukrahu fihi du'a. Adapun tasyahud awal, maka yaitu dimakruhkan pada tasyahud awal oleh berdoa lidbina'ihi ala takhfifi, karena mendasari tasyahud awal atas meringankan. Illa in faragha qabla imamihi, kecuali masih sunat doa jika telah selesai oleh makmum dari tasyahud dan sholawat sebelum imamnya makmum. Fayad'u hina idzin, maka berdoalah si makmum seketika ini rapih duluan. Wa maksuruhu afdalu, adapun doa yang dinukilkan, dari Nabi pada doa sesudah tasyahud dan sholawat, yaitu lebih afdal. Wa akaduhu ma'aujabahu ba'dul ulama, adapun yang paling muakkadnya doa maksur, yaitu apa yang diwajibkan oleh sebagian ulama. Wa huwa, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur dan daripada azab neraka dan daripada cobaan hidup dan cobaan mati dan daripada fitnah Masihid Dajjal. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan meninggalkan doa ini. Wallahu a'lam. Segini dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini adalah sunnah-sunnah sesudah tasyahud akhir dan sesudah sholawat Nabi.
Apa yang disunahkan sesudah kita rapi daripada membaca tasyahud dan membaca salawat. Pertemuan sebelumnya dijelaskan kalau ngomongin sunnah tasyahud akhir berbicara duduk, sudah dijelaskan duduknya tawarruk, tangan kirinya ditaruh di paha kiri sejajar dengan lutut, tangan kanannya digenggam 3 jari, kelingking manis tengah, jari telunjuk dan jari jempolnya di bawah telunjuk. Dan itu sudah kita bedah pertemuan yang lalu. Kita lanjutannya sebetulnya apa yang disunahkan sesudah kita membaca sholawat ketika kita tasyahud akhir. Artinya abis innaka hamidum majid, sebelum salam ada kesunahan, yaitu di sini dijelaskan wa sunna fi tasyahudin akhirin du'aun. Artinya bila mana kita orang yang sholat telah rapi daripada membaca tasyahud akhir pun dilanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi, salawat Ibrahimiyah sampai innaka hamidum majid, maka disunahkan kita berdoa dengan apa saja yang kita suka, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tentu urusan akhirat jauh lebih afdol yang kita minta sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Seperti kitalah bujangan, kita minta begitu habis innaka hamidum majid, Allahumma inni as'aluka zaujatan salihatan, boleh saja. Tuhan, saya kasih bini perempuan yang salihah, bukan yang namanya salihah, yang perilakunya salihah. Atau kita miskin, minta harta, boleh. Allahumma inni as'aluka malan katsiran asta'inu bihi ala ibadatik. Tuhan, aku mohon kepadamu harta yang banyak, yang dengan harta itu aku bisa meminta bantuan untuk kuat ibadah kepadamu. Atau apa saja, atau pengen jadi dewan begitu, ya, boleh aja, pokoknya iya pokoknya apa aja dah kita minta rumah boleh aja, yang penting berbahasa Arab, boleh apa aja. Dan ini paling manjurnya tempat dalam sholat. Kalau kita mau minta sama Allah sesudah beres tasyahud akhir, sesudah beres sholawat Nabi dan keluarga, kata Salat Ibrahimiyah ada, maka jangan salam dulu, minta dulu apa aja. Ini paling manjurnya, minta. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu intisarinya ibadah. Laisa syai'un akramu indallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling baik, yang paling tinggi di sisi Allah selain kita berdoa, meminta kepada Allah. Karena di dalam doa itu terkandung pengakuan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang Maha Dikjaya,
terkandung kelemahan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Minta sesudah beres tasyahud akhir. Bagaimana dengan tasyahud awal? Tidak ada. Tasyahud awal seperti kajian sebelumnya, habis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, titik, udah segitu. Enggak ada doa, langsung diri. Bila mana kita jadi imam atau kita sholat sendirian. Namun bila kita jadi makmum, sementara rapihnya kita duluan, habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam belum bangun dari tasyahud awal, maka kita makmum disuruh terus bacaan tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid. Belum bangun juga terus baca doa. Belum bangun juga, intip nih apa yang tidur apa? Kok kagak bangun-bangun ini, Imam? Jadi kalau makmum jangan ada bengong, itu rumus. Makmum dilarang bengong. Bila rakaat ketiga Isya kita udah waladhdallin amin, imam belum ruku juga, baca surat. Begitu. Bila kita tasbih 3 kali ruku, imam belum bangun juga menuju i'tidal, terusin. Bila sujud imam belum bangun juga, kita udah 3 kali, terusin. Demikian tasyahud awal. Kalau jadi makmum, terus saja. Kalau kita Allahumma sholli Muhammad kok belum juga, terus saja makmum, jangan bengong. Begitu, jangan bengong. Tuh mau bengong baca kaos depannya satset. Jadi baca aja, begitu, baca aja, begitu. Bacaan yang ada itu makmum, begitu, tidak makruh. Andai dia doa, ya nggak makruh, tapi yang bagus kata Imam Romli, terusin aja bacaan tasyahud akhir. Kalau kita tasyahud awal udah kelar, imam belum. Intinya jangan bengong. Doa apa yang dibaca begitu? Terserah. Mau doa dunia, doa akhirat, silahkan. Yang penting doa. Cuman urusan akhirat jauh lebih penting. Wa maksuruhu afdalu. Setelah kita faham bahwa sebelum salam, sesudah beres sholawat ini, kita disuruh berdoa. Yang bagus doa mana? Semua doa bagus saja. Yang penting jangan minta yang mustahil. Saya minta terbang ya Rabb. Kagak bisa ente. Bukan burung. Gitu. Jangan minta yang mustahil. Bakal batal sholatnya. Begitu. Doa ngarang sendiri boleh. Doa ulama-ulama yang biasa baca boleh. Doa ratib. Allahumma inni astaudiuka. Boleh aja. Boleh. Namun wa maksuruhu afdalu. Doa yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi. Sebab apa? Sebab Nabi tahu jalan-jalan tikus menuju langit. Sebab Nabi tahu yang lebih dibutuhkan oleh kita sebagai umatnya. Maka doa
yang paling tinggi adalah doa-doa yang dinukilkan dari Nabi pada bacaan-bacaan di saat-saat tertentu, semacam sebelum salam, sesudah tasyahud akhir, sesudah sholawat. Sebab Nabi lebih faham tentang umat, Nabi lebih mengerti kebutuhan kita. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi kita baca. Begitu. Kedua, oleh ulama-ulama. Begitu. Dibanding kita doa ngarang-ngarang sendiri. Sebab keutamaan mutaba'atur Rasul tidak ada bandingannya. Kayak contoh nih, maghrib malam Sabtu. Ini malam Sabtu. Nabi kalau sholat maghrib malam Sabtu rakaat 1, baca suratnya Qul a'udzu birabbil falaq, keduanya An-Nas. Kita ganti bacanya dengan Yasin rakaat pertama, sama Tabarok, masih tinggian Al-Falaq, An-Nas. Kenapa? Mengikut jejak Rasulullah. Enggak ada bandingannya dengan baca surat ngarang-ngarang sendiri. Begitu. Malam Jumat rakaat 1 kita baca kuliah, maghrib kedua kulhu, Isya surat Jumu'ah rakaat 1, keduanya Munafiqun, subuhnya Alif Lam Mim Sajadah, ama Ad-Dahr, salat Jumat Jumu'ah Munafiqun. Ini ngikut Nabi, enggak ada bandingannya. Sebab Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau Anda benar cinta sama Allah, pengen mendapatkan keridhaan Allah, tidak ada cara. Fattabi'uni. Bilang Nabi Muhammad sama umatmu, ikuti aku. Fi ayyi syai'in al-mutaba'ah. Pada apa kita disuruh ikut Nabi? Fi jami akhwalina, pada segala urusan kita ikut Nabi. Itu begitu. Oleh karena itu, wa maksuruhu afdalu, doa yang dibimbing langsung oleh Rasulullah saat sebelum salam, sesudah beres tasahud dan sholawat, itu lebih tinggi dibanding doa ngarang-ngarang sendiri. Imamun Nawawi, ulama besar di dalam madhab Syafi'i sebagai muharrirul madhab, telah kumpulkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hal ihwal di dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi. Begitu. Ditulis tentang apa saja. Itu begitu. Begitu juga Al-Habib Ali Khirid Al-Khusaini dalam kitabnya Al-Wasail Asy-Syafi'ah. Ditulis Imam Al-Jazari dalam Hisnul Hasin, tulis tentang doa-doa Habibuna Muhammad. Doa makan, habis makan, doa mau tidur, habis tidur, doa apa aja. Termasuk juga doa sesudah sholawat sebelum as-salam. Tulis itu Imam Nawawi, ajarin begitu. Ini ajarin nama Nabi. Mana doanya yang Nabi ajarin? Banyak. Hampir lebih dari 4 yang Nabi baca
sebelum salam yang Nabi baca. Yang tertingginya doa sebelum salam itu satu, ini urutannya. Yang tertinggi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini yang paling top markotopnya, yang jangan ampe dilewatkan oleh seorang muslim pun ketika sholat, baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunnat. Jangan ditinggal. Habis innaka hamidum majid, membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini perkara akhirat. Dari mana? Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya meriwayatkan hadis. Pun Imam Muslim di dalam Sahih Muslim meriwayatkan. Pun juga Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya meriwayatkan, dan banyak. Imam An-Nasai di dalam sunannya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyata'awwadz min arba'in. Kata Nabi, apabila telah beres tasyahud seorang kamu, tasyahud akhir maksudnya, maka hendaklah kudu meminta perlindungan ia kepada Allah daripada 4 perkara. 4 perkara. Dari azab kubur, apalagi itu azab neraka. Ada redaksinya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam minal qabri. Itu ada riwayat-riwayat banyak. Daripada fitnah hidup dan mati dan fitnah Masihid Dajjal. Ini paling tinggi doa ini. Kenapa? Ini doa ini paling tinggi sebab satu, Imam Ibnu Hazm sebagai ulama pengikut daripada Imam Dawud Dhahiri dalam kitabnya Al-Muhalla mewajibkan membaca doa ini. Tidak sah solat kalau enggak baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal. Bahkan seorang tabi'in mufassir Imam Tawus menghiasi dalam berbagai kitab-kitab tafsir. Dia nanya anaknya, Tawus nanya anaknya, anakku, coba abah nanya solatmu bagaimana? Habis innaka hamidum majid, enggak baca doa ini. Kata abahnya, ya bunayya a'idis solata. Anakku, ulang lagi solatmu, baca doa ini. Begitu. Menurut Imam Tawus tidak sah solat orang
yang tidak membaca doa ini. Demikian Ibnu Hazm mewajibkan di luar madzhab 4. Adapun madzhab 4 semuanya bilang sunat. Hanya dalam madzhab Syafi'i ada kaidah hukum seperti apa yang dituliskan oleh Imam Suyuti di dalam Al-Ashbah wa Nadhair, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perselisihan ulama itu sunnat. Artinya bila ada ulama bilang wajib, amalin aja. Begitu. Amalin aja. Begitu. Nah, ini maka menjadi muakkad. Menjadi amat sangat ditekankan karena ada ulama yang mengata wajib. Sehingga biar sholat kita semua ulama mengakui. Begitu maksudnya. Semua ulama mengakui. Ini doa. Ini doa dahsyat yang diminta urusan-urusan akhirat. Padahal ada dunia ini. Satu, ya Allah jangan sampai saya diadab di kubur. Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa di kubur itu bukan tidur doang. Di kubur imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min khufarin nar. Ada isbatu adzabil qabri. Di sini di Nabi ini menjelaskan betapa ada namanya azab kubur. Ada. Tidak sama kuburan itu. Ada yang diazab, ada yang dapat nikmat. Itu begitu. Dalam Al-Quran itu, bagaimana itu Ustaz Sardi? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Ulama tafsir seperti Imamul Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ulama besar dari Spanyol, mazhabnya Maliki, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya, betapa di kubur itu ada azab. Tandanya wa yaumal qiyamati adkhilu, wa yaumal qiyamah. Lah ini apa ini? Nah, ini tentang azab kubur itu ada. Di kubur tuh sampai Rasulullah minta, padahal Rasulullah tuh nggak diadab di kubur. Untuk apa Rasulullah baca? Untuk ngebimbing umat betapa dahsyat di kubur. Imam Abdurrahman As-Safuri di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis meriwayatkan satu hadis, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Tidak ada yang lebih mengerikan bagi orang mati kecuali saat malam pertama di alam kubur. Maka kita dibimbing oleh Nabi, jangan sampai kita dikubur diadab. Repot. Sayyidina Utsman bin Affan kalau diceritakan tentang neraka dengan berbagai kedahsyatan adabnya, biasa saja, tidak menangis. Namun kalau didongengin tentang kubur, beliau selalu menangis. Sampai orang bertanya, ada apa wahai Sayyidina Utsman? Kok didongengin neraka yang begitu dahsyat kau biasa? Tapi kalau diceritakan kubur, kau ini ciut hatinya. Kenapa? Sayyidina Utsman menjawab, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru min, wa illam yanju fama ba'dahu asyaqqu min. Kubur itu terminal pertama yang akan diinjak oleh orang dari terminal akhirat. Bila dia selamat di kubur, kedepannya enak. Namun bila dikubur ribet, kedepannya makin ribet. Penentu dikubur. Rasulullah ngajarin kita, saudara, untuk minta tuh dari sholat,
Tuhan jangan ampe ane dikubur di azab. Tuh begitu. Betapa inna azabal qabri haq. Betapa azab kubur tuh benar-benar ada. Kita nggak bisa lihat azab kubur karena kubur bukan bagian dunia akhirat. Ini masuk barang gaib untuk menguji coba kita. Allah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini termasuk daripada barang gaib. Tidak bisa kita lihat, tapi bisa dianalogikan. Karena ajaran Islam itu mudah untuk dicerna. Teman kita tidur yang samping kanan satu, samping kiri satu, karena memang dia jadi petugas KPPS, capek juga dia. Begitu, dia tidur kayak udang, yang di kanan, yang di kiri juga kayak udang. Yang di kanan ngorok, yang di kiri juga ngorok, sama. Tapi yang di kanan pas melek, dia senyum-senyum. Ditanya, kenapa senyum-senyum? Malam mimpi jalan-jalan sama cewek anak ke Bali, Pantai Kuta. Dikata dia dari Bali. Orang kita lihat di samping kita kayak udang, girang banget nampak di wajahnya, senyum-senyum itu ada. Gembiranya. Yang kita lihat kayak udang. Beda sama sebelah kiri kita. Pas dia bangun, ngos-ngosan. Kenapa? Mimpi dikejar-kejar setan. Saya lari ke sono, ada dia lagi. Saya lari kemari, ketemu aja. Pegelnya badan itu berasa dengan bangun dia dari tidur. Padahal kita lihat kayak udang juga. Bengkok. Begitu. Kenapa? Dia alam mimpi dan kita alam nyata. Kita nggak bisa masuk di alam dia. Kita bisa didongengin sama dia. Baru tahu ini senang, ini sengsara. Begitu dalam kubur, yang mati sama aja, dia sholat sama gak sholat sama aja kalau kita lihat. Tapi beda, sebab dia di alam barzah dan kita di alam dunia. Tidak sama. Begitu, tidak sama. Maka kita minta satu, supaya jangan sampai diadab di kubur. Bahkan Imamul Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis daripada sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu ammi Rasulillah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini wa huma yu'adzabani. Nabi lewat di pekuburan. Lalu kemudian Nabi dikasyafkan oleh Allah melihat ada dua orang di kubur sedang disiksa. Lagi disiksa. Nabi dongengkan kepada para sahabat, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah disiksa dua orang ini pada perkara besar, yakni di dunia dianggap sepele, tapi imbasnya besar. Dan Nabi dongengkan akibat disiksanya itu. Masa babu? Apa sebabnya itu? Nabi bilang, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Yang atu urusan kencing ora beres. Begitu, tidak ngerti urusan najis. Begitu, nggak ngerti urusan kencing nih. Kalau kencing kagak bersih. Tidak mengerti bagaimana cara nyuci ompol anak sama baju lakinya, sama mukna dirinya. Begitu sama baju dirinya. Digabung aja dari satu pada air yang sedikit. Sholat bagus sampai jidat hitam, luar biasa. Tapi disiksa di kubur. Kenapa? Enggak sholat? Bukan. Sholat rajin. Tapi fikihnya tidak ngerti urusan ibadah. Urusan sholat. Karena sholat kudu ada ilmu. Ada syarat-syaratnya. Yang kita pelajari ini salah satunya. Ini penting. Banyak orang di kubur disiksa bukan enggak sholat. Dia sholat tapi standar dia bukan standar agama. Yang kedua, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satunya dia di dunia bukan enggak sholat, sholat rajin,
Bukan nggak ngaji, ngaji rajin, tapi dia jalan ke sana kemari hanya menghasut, menyebar hoak, gitu. Makin banyak dia majelis dihadiri, bukannya makin mengerti kekurangan diri, malah makin tahu banyak kekurangan orang lain. Ngajinya bukan untuk dandanin diri, ngajinya hanya untuk mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Yang model begini, di kuburnya disiksa dengan dahsyat. Di kubur. Artinya, azab kubur itu ada dan mengerikan, saudara. Maka Rasulullah bimbing kita. Bagaimana kita sebelum salam minta sama Allah. Jangan sampai dikubur diadab. Mananya minta diselamatkan dari perkara-perkara yang mendatangkan azab kubur. Itu satu. Kedua, wa min azabin nar, dan daripada azab neraka. Kenapa azab neraka nomor 2? Karena rentetannya dari azab kubur. Bila dikubur ini berat, ujungnya berat. Kenapa enggak cukup kubur saja? Kalau doa bagusnya dipanjangin. Kalau minta tuh bagusnya lama dulu. Kalau minta tuh yang banyak sama Tuhan yang Maha Kaya Raya. Minta jangan ampe di neraka diadab. Dalam riwayat yang lain min adzabi jahannam, sama aja. Itu ada riwayatnya. Tapi intinya adab neraka. Bahaya neraka. Begitu. Ini minta jangan ampe kena adab neraka. Itu Nabi. Padahal Nabi nggak bakalan masuk neraka. Tapi kenapa minta? Wa madzaka ila liustan Nabi. Tidaklah itu dikerjakan oleh Rasulullah, melainkan agar menjadi ajaran buat umatnya. Karena Nabi ketika ditanya, untuk apa kau diutus ya Rasulullah? Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus menjadi guru, ngebimbing daripada umat, supaya umat itu ngerti. Ini hal yang paling penting diminta. Maknanya biar kita nggak dadap di kubur, nggak dadap di neraka. Berarti kita minta supaya hidup kita rapi, tidak berbuat hal-hal maksiat dan seterusnya. Itu begitu. Terus wa min fitnatil mahya. Nabi minta jangan sampai kena cobaan hidup. Apa itu cobaan hidup? Kita terjebak pada syahwat nafsu. Begitu, terjebak begitu, berbuat curang. Begitu. Nah benar, kita curang dalam timbangan, begitu, dalam penghitungan suara, dalam apa saja, begitu. Sampai teman saya nggak bisa ngomong, emang apa? Suara saya habis disumbangin, suaranya jadi serak sekarang, begitu. Jadi saudara, apa aja, dalam hal apa aja, ini kita dalam kehidupan. Yang menyebabkan kita namanya disebut fitnatil mahya, cobaan hidup. Begitu, terjebak pada kesesatan-kesesatan. Ini namanya fitnah hidup. Kemudian wal mamat, fitnah mati. Betapa bagaimana supaya kita jangan mati su'ul khatimah. Karena orang yamutul mar'u ala ma sya'aleh. Orang bakalan mati tergantung pola hidup. Ini jangan sampai kena cobaan mati. Mati kita dalam keadaan tidak benar. Ini bahaya. Dalam keadaan punya hutang. Ini bahaya. Ini namanya fitnatil mamat. Kata Nabi, andai seseorang itu mati syahid, berjuang, berperang sabil, lalu punya hutang, nggak bisa dia masuk surga sebelum dia beres utangnya. Punya utang. Begitu. Itu repot. Padahal itu mati syahid. Apatah lagi kalau mati sangit. Mati syahid. Nggak bisa masuk surga kalau punya utang. Nggak bisa. Kudu dituntut dulu urusannya. Repot. Sampai begitu. Itu namanya fitnatil mamat. Dan yang keempat ini,
wa min fitnatil masihid dajjal. Dajjal adalah alamat kiamatil kubro, tanda kiamat besar. Begitu, tanda kiamat besar. Begitu. Dan ini minta supaya jangan sampai umatnya ngalamin dajjal. Repot kalau ngalamin dajjal. Ini dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Mana lagi doa Nabi? Nah, kata kitab kita, wa yukrahu tarkuhu, makruh meninggalkan membaca doa ini, sebab ada ulama yang mewajibkan, wajib baca doa ini. Imam Ahmad tidak pernah tinggal, Rasulullah nggak pernah tinggal masalahnya doa ini, terus dibaca. Padahal Nabi, maka ada ulama mengatakan wajib karena Nabi nggak pernah selalu baca doa ini. Saking pentingnya doa ini. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ada tambahan doa itu. Nggak segitu. Wa a'udzubika minal maghrami wal ma'sam. Ini yang nomor 2. Wa a'udzubika minal maghrami wal ma'sam. Maka yang ini biasanya ulama paketin doanya. Jadi doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Nabi nggak pernah tinggal tuh doa. Begitu. Wa minal maghrami wal ma'sami. Nggak ditinggal. Apa itu maghrami? Punya utang. Jangan sampai saya hidup punya utang. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah, ada sahabat nanya sama Rasulullah SAW, ya Sayyidi ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'iduna minal maghram. Nabi, alangkah seringnya kau minta perlindungan kepada Allah daripada utang. Ada apa dengan utang ya Rasulullah? Nabi itu selalu kalau sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Kenapa minta supaya dibebaskan dari utang? Kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, beliau menjawab, innar rajula idza gharama fahaddasa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang, kata Nabi, kalau punya hutang itu kalau ngomong suka bohong. Bohong kalau punya hutang, repot. Bohong. Begitu. Maafin, lagi nggak ada duit, padahal ada duit sama dia. Dibilang nggak ada aja yang diomong. Orang punya utang tuh ada aja jawabannya. Lagi nggak ada duit tapi jalan-jalan, begitu. Ada aja jawabannya. Orang punya utang suka bohong, begitu. Bila janji suka ingkar. Seminggu lagi ya, dan minggu lagi lewat lagi, minggu lagi, sebulan lagi, bulan lagi, lewat lagi. Jadi janji-janji palsu. Orang punya utang dan itu membuat dia tambah seret dia punya hidup. Maka Nabi minta betul, jangan ampe punya utang dalam hidup. Kalau nggak punya utang, mau corona ke apa, nggak stres. Karena corona nggak pernah bikin stres. Yang bikin stres cicilan. Apaan? Iya, cicilan. Betul nggak? Tuh begitu. Siapa yang betulnya kencang itu ya? Begitu. Ini saudara. Utang repot. Mendingan kita hidup sederhana padanya. Yang penting nggak punya utang, enak hidup. Nggak ada dikejar-kejar. Ini udah tanggal sekian nih, 10 hari lagi jatuh tempo. Ini udah 9 hari, ini udah 8 hari. Udah puyang dia, habis otaknya diracunin. Oleh itu, akhirnya kerja dia malas, tambah terpuruk dia. Hutang. Wong Nabi bilang, orang mati syahid
Nggak bisa masuk surga sebelum beres utangnya. 1.000 rupiah duit orang di tangan kita, nanti di akhirat 1.000 rakaat sholat kita buat dia. 1.000 perak itu. Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana 2 juta? Maka mau ditagih kayak mau kagak kayak bayar. Tambah terpuruk kita hidupnya. Itu orang punya utang. Begitu. Itu mah ada pinjol ditawarin. Kita nggak punya bank, kata begitu iklan-iklannya ini YouTube nih. Suka begitu. Nggak apa-apa, yang penting punya KTP. Begitu. Ribet hidupnya. Tambah stres hidup kita. Begitu. Ditagih, galakan dia dibanding tuan utang. Begitu. Kata dia, ini bagaimana ini ya? Begitu. Yang utang siapa, yang tuan utang siapa? Begitu kan. Ini gara-gara apa? Utang. Maka Nabi itu minta betul. Dan kita nggak pernah tinggal doa kalau sholat. Wa minal magharami wal ma'sami. Jangan sampai punya utang. Ribet urusannya. Ribet dalam hidup. Ribet. Ini penting. Nabi baca. Buat apa? Supaya nolongin kita umat. Penting. Nanti udah mati, Nabi itu kalau ada orang meninggal dunia lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan wafat. Minta engkau lah ngimamin. Nabi nanya, punya utang apa kagak? Kata ada yang nyaut, punya. Maaf, saya tidak bisa ngimamin. Suruh yang lain aja. Begitu. Sorry ya, begitu. Sorry. Begitu. Enggak bisa. Nabi enggak mau. Kalau orang punya utang, enggak mau ngimamin Nabi. Repot. Begitu. Enggak bisa tuh. Keluarganya bilang, utangnya tanggung jawab saya. Ya siapa yang mau tanggung jawab? Waktu ditagih, loh jangan saya kan pengurus masjid, cuma ngomong doang. Loh, begitu kata dia. Begitu. Ini utang. Beresin. Begitu. Itu utang. Dan tugas kita, kalau kita punya duit di tangan orang lain, 3 kali kalau nagih batasnya, ini rumus hidup, batasnya 3 kali. Kita tagih, dia bilang entar, kita tagih, dia bilang entar, 3 kali tagih, entar, dah, robek bondnya. Serahin nama Allah, tuntutnya nanti di akhirat. Begitu. Kita minta ganti di dunia, anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Makin banyak. Yakini. Jangan takut. Enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ini yang bikin gak stres dalam hidup. Biarin duit kita tangan orang, terserah. Suka-suka dia. Mau bayar kapan, urusan dia. Yang penting kita urusannya di akhirat. Begitu. Dah, kita fokus saja sama tugas-tugas kita. Begitu. Maka Nabi, kalau salam, sebelum salam, wa a'udzubika minal maghram. Jangan sampai saya punya utang. Bikin stres di hidup. Stres. Apalagi zaman corona. Dipikir tenang-tenang aja, lancar cicilan. Akhirnya TKD mana dipotong lagi. Dia bingung dia. Bagaimana ini? Oleng dia. Itu begitu. Maka kita beresin. Masih mending duit kita di tangan orang dibanding duit orang di tangan kita. Repot. Nabi aja nggak mau nyolatin, nggak mau. Kata Nabi, syafaat saya nggak bisa nembus, punya utang masalahnya. Beresin dulu. Begitu, beresin dulu. Ini repot. Begitu. Makanya diajarkan tuh doa. Habis sholat Jumat, kita baca Fatihah 7 kali, Kuluhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Lalu habis itu doa yang tadi tuh. Siapa Ustaz Sardi doa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatik fadlika amman siwak. Minimal 4 kali, kalau bisa 70 kali tiap Jumat. Allah beresin tuh utangnya sampai akar-akarnya kalau dia baca serius kayak begitu. Jadi rumus hidup, jangan sampai ada barang orang di tangan kita, tapi barang kita di tangan orang.
enak saldo kita di akhirat. Lumayan. Kan lumayan 1.000 begitu. Tuh repot mana zaman dulu ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji. Begitu di kantin. Ini siapa ini ya? Tuh begitu. Ingat-ingat tuh. Bayarin tuh. Ngeri tuh. Begitu. Naik kereta di atasnya lagi. Kagak bayar naik kereta. Ya Allah. Naik bis kota. Berapa tuh ya? 69. 69. Ciledug Pulau Ayam. Zaman dulu tuh. Begitu. Dia pura-pura tidur waktu kondektor colekin suruh bayar. Udah di depan dia turun. Begitu. Ini bayar dia. Repot tuh. Ini repot di akhirat. 1.000 rakaat kalau sholat kita ini diterima semua. Kalau enggak yang diterima-terima itu yang buat bayar. Enak. Begitu dia. Maka ada orang bangkrut di akhirat. Di dunia rajin sholat luar biasa. Habis dia ganjarannya untuk bayar utang dia di akhirat. Bayarnya pakai ganjaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa minal maksami. Minta supaya jangan sampai terjebak pada kedosaan. Hal-hal yang menyebabkan berdosa. Doa tuh. Doa. 1. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kedua, wa minal maghrami wal maksami. Biasa saudara juga suka baca ya muqallibal qulub, ya itu ntar di ujung nih. Tapi nggak keburu malam ini kita bedah. Ya muqallibal qulub. Ini banyak doa-doa yang dibaca oleh Nabi ba'da tasawuf akhir dan ba'da salawat sebelum salam. Dan ini penting untuk kita baca dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa-doa yang dibimbing oleh Nabi kita langsung. Dan semua ini amat sangat luar biasa bila kita amalkan, dahsyat, berkah. Lihat orang-orang tua kita dahulu SD enggak lulus. Begitu, anak banyak kayak biji tasbih 33. Biji tasbih banyak, tapi dia mati bisa ninggalin warisan. Tidak sedikit kawan-kawan kita rumah yang dia tempatin rumah babanya, rumah nyaknya, rumah kakeknya. Kenapa? Karena mereka selalu baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal wa minal maghrami wal maksami. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama, kita bisa mengamalkan setapak demi setapak dari apa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.